YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas Berbeda dengan badan usaha pada umumnya, koperasi dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri, di mana tujuannya tidak lebih dan tidak lain dari memenuhi kebutuhan bersama. Koperasi berasal dari bahasa Inggris dari kata cooperation yang artinya kerjasama, dan Bapak Koperasi Indonesia adalah Muhammad Hatta. Ini pengertian dari koperasi. Ini kita ambil satu pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatakan bahwa koperasi adalah badan yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Dan adapun asas koperasi ini ada 3. Yang pertama yang ini tadi, asas kekeluargaan. Yang kedua, gotong royong. Dan yang ketiga, demokrasi ekonomi. Dan sebenarnya yang paling umum itu yang sering kita dengar adalah asas kekeluargaan, tapi pada prakteknya yang ketiga-tiga ini tetap dilaksanakan. Oke, selanjutnya yang landasan koperasi. Landasan koperasi ini dimulai dari yang ideal. Ideal. Yang kedua ada struktural. Yang ketiga ada mental. Dan yang terakhir itu adalah operasional. Nah, yang pertama ini, kalau dia landasan ideal koperasi adalah Pancasila, yang artinya mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu harus dijadikan dasar-dasar koperasi, karena memang sila tersebut dijadikan sifat dan tujuan koperasi dan selamanya merupakan aspirasi anggota koperasi. Dan yang kedua ini, untuk landasan struktural koperasi ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang landasan geraknya itu ada di pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, yang ketiga ini dari landasan mentalnya adalah kesetiakawanan, dan yang kedua itu adalah kesadaran berpribadi. Setiakawan ini lebih mengacu ke gotong royong, dan ini harga diri, di mana kedua dari landasan mental ini harus tergabung sebagai dua unsur yang dorong-mendorong, hidup-menghidupi, dan awas-mengawasi sehingga tercapai kemajuan. Dan yang terakhir ini adalah operasional. Ini tentang jalannya koperasi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, di mana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur tentang perkoperasian baik dari anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga masing-masing perkoperasian. Nah, selanjutnya boleh dilihat bagan tentang jenis-jenis koperasi, dimulai dari yang pertama berdasarkan jumlah anggotanya. Yang koperasi primer adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang-orang. Syaratnya paling sedikit 20 orang. Sedangkan kalau yang pusat ini adalah kumpulan dari minimal 5 koperasi primer. Jadi pertanyaannya, berapakah jumlah anggota minimal dari koperasi pusat? Kalau tahu jawabannya boleh dijawab di kolom komentar. Yang selanjutnya, yang koperasi gabungan ini merupakan gabungan dari 3 koperasi pusat. Dan yang terakhir, yang paling besar ini adalah koperasi induk, di mana ini adalah koperasi yang wilayah kerjanya lebih luas.
Selanjutnya, yang berdasarkan bidang usahanya, ini ada produksi, konsumsi, dan simpan pinjam. Nah, yang pertama ini, koperasi produksi adalah koperasi yang usahanya ditujukan untuk menghasilkan sejenis barang secara bersama-sama. Dan yang kedua ini adalah koperasi konsumsi, di mana koperasi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anggota sehari-hari dan menjualnya kepada anggota harus dengan harga terjangkau. Contohnya ini beras, susu, gula, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga ini adalah koperasi simpan pinjam. Kalau yang ini sesuai dengan namanya, berarti ini bergerak dalam urusan penyimpanan dan juga peminjaman uang. 3 bentuk simpanan anggota. Yang pertama adalah simpanan pokok, simpanan wajib. Yang ketiga adalah simpanan sukarela. Nah, kalau simpanan pokok inilah simpanan yang disetor sekali hanya pada saat mendaftar sebagai anggota, tetapi tidak dapat ditarik kembali kecuali kalau dia keluar dari koperasi. Sedangkan kalau yang ini adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan waktunya juga sudah ditentukan, artinya dia disetor secara teratur dalam jumlah yang ditetapkan dan boleh diambil setelah jangka waktu tertentu. Yang ketiga ini adalah simpanan sukarela. Ini tidak ditetapkan jumlah dan waktu pembayarannya. Untuk struktur koperasi yang ini, videonya boleh di stop dulu untuk melihat tugas dari masing-masing mulai dari anggota, pengurus, dan pengawasan. Sekian video kali ini tentang koperasi, semoga membantu ya.